Assalamualaikum Ibu. Ya, maaf ya saya baru datang agak lama ya Bu ya. Nggak apa-apa. Oh iya, ini Ibu yang tadinya berjanji sama saya ya. Iya, Yang Bu. hari ini mau konsul KB. Iya, Bu. Oh iya baik. Kalau gitu perkenalkan dulu ya Bu. Nama saya itu Suster Nur. Iya. Hari ini saya yang bertugas ya Bu ya Iya, untuk Bu. memberikan Ibu tentang KB ya Bu ya. Iya. Nah, baiklah. Ini benar dengan Ibu Dini ya? Iya, benar. Iya. Nah, kalau begitu kita mulai aja ya Bu. Ibu Iya. sudah siap? Iya, sudah. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, hari ini tuh karena kita mau konsultasi ke KB, jadi saya akan jelaskan apa sih itu KB ya Bu ya. Iya. Terus manfaat KB-nya bagaimana, Iya. metodenya juga ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, sekarang kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan KB itu apa sih sebenarnya. Nah, KB itu adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak anak antara kelahiran anak Bu. Nah, manfaatnya juga penggunaan KB ini yaitu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama menghindari resiko tinggi. Yang kedua menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga membentuk keluarga yang bahagia. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya ya Bu ya. Metode kontrasepsinya itu yang bisa kita gunakan dalam KB, yaitu yang pertama itu adalah MAL atau metode annual rotasi. Yang kedua itu ada kondom. Nah, yang ketiga itu ada PKB, terus KB suntik, ada juga implan, IUD atau spiral, dan kantar steril. Nah, saya bertanya dulu, Ibu sudah pernah menggunakan KB ini dari 6 metode ini? Kalau saya sih karena saya baru menikah. Oh, baru Jadi menikah. belum pernah menggunakan. Jadi saya mau tanya itu. Oh iya, mau konsultasi dulu ya. Iya. Oh baiklah, karena Ibu memang belum pernah ya, baru menikah tadi ya Bu. Iya. Ya udah, baiklah di sini kita lanjutkan. Di sini tuh ada yang MAL ini tuh efektifnya itu hanya sampai 6 bulan ya Bu ya. Terus juga di saat ibu belum haid dan ini tuh MAL ini tuh menyusui pada bayi secara eksklusif. Nah, menyusui bayi eksklusif itu cuma sampai 6 bulan ya Bu ya. Iya. Nah, tidak bisa lagi digunakan melebihi dari 6 bulan ini. Jadi pas kalau saya punya bayi, saya menyusui gitu. Iya. Nggak perlu pakai obat-obat lain gitu. Enggak, selama 6 bulan. Selebih itu disarankan untuk digunakan ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu ada kondom. Nah, maaf ya, saya bertanya agak sedikit itu agak sedikit intim ya Bu ya. Iya. Ibu udah pernah gunain ini selama menikah? Belum, Bu. Belum pernah ya. Oh ya baiklah, kalau gitu di sini saya jelaskan tentang kondomnya. Ada kondom ini tuh ada keuntungan dan kelemahannya juga ya Bu ya. Sebenarnya sih semua metode ini tuh ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Iya. Nah, di sini tuh kondom keuntungannya itu yang pertama dia itu tidak mengganggu ASI. Nah, jadi cocok aja kalau misalkan ibu sedang menyusui, masih bisa digunakan ya Bu ya, nggak mengganggu. Terus dia itu murah dan mudah didapat. Biasanya sih di minimarket terdekat itu ada yang biasanya jual ini ya Bu. Nah, terus ini juga mencegah penyakit menular seksual. Nah, ini tuh misalnya kayak HIV itu kan biasa menular melalui hubungan seksual ya Bu. Nah, jadi ini tuh aman. Tapi kayaknya kan Ibu kan sudah berkeluarga dan sudah saling mengenal sama suami ya. Iya. Nah, terus juga di sini ada juga kelemahannya Bu. Kelemahannya itu yang pertama agak mengganggu hubungan seksual. Sedikit kurang nyaman lah kalau menggunakan kondom ya. Iya, Bu. Nah, di sini juga bisa terjadi alergi kalau misalkan ada ibu atau suaminya itu nggak cocok itu kan, bisa terjadi alergi juga. Iya. Terus juga agak sedikit repot itu Bu. Nah, selanjutnya itu ada pil KB. Pil KB ini tuh ada 2 macam. Yang pertama itu pil kombinasi.
minitil kombinasi ini tuh dia tidak untuk ibu menyusui. Jadi kalau misalkan ibu sedang menyusui, ya, tidak disarankan untuk menggunakan pil kombinasi ya Bu. Nah, di sini itu juga ada minitil Bu. Nah, minitil ini tuh dia tidak mengganggu ASI Bu. Jadi cocok-cocok aja kalau misalkan ibu mau menggunakan minitil ini ya kalau di saat sedang menyusui seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya itu cocok untuk ibu menyusui. Nah, cocok ya Bu ya waktu ibu menyusui. Terus juga cuma efek sampingnya itu dia dapat terjadi gangguan haid. Mungkin gangguan haid ibu itu bisa terganggu dari siklusnya ya. Selanjutnya itu ada suntik KB. Nah, suntik KB itu ada suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan juga. Suntik 1 bulan itu dia itu dirancang mengandung hormon Bu. Terus juga mengganggu produksi ASI. Nah, tidak cocok untuk ibu yang menyusui. Terus juga harus suntik tiap 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan ibu harus suntik. Sakit Bu. Iya, sedikit sakit sih. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ibu agak sedikit takut jarum, nah lebih baik mungkin menggunakan pil. Nah, cuman kalau misalkan ibu menggunakan pil, ibu juga nanti akan saya harus menyesuaikan. Misalnya ibu orangnya rada pelupa ya Bu, misalnya karena PKB ini tuh tidak boleh terlambat, harus sesuai waktunya ya Bu. Nah, nanti kalau misalkan ibu terlambat dalam menggunakan PKB itu ibu harus memakannya, misalkan ibu udah telat nih misalnya seharusnya udah makan 2 buah, nanti selanjutnya ibu harus makan 3 buah untuk yang hari ini dan yang ibu lupa. Nah, seperti itu. Tapi lebih baiknya itu harus teratur. Nah, selanjutnya itu ada implan ya Bu. Implan itu dia mengandung hormon. Biasanya itu dimasukkan di bawah jaringan kulit. Itu rada sakit sih Bu ya. Takut ya. Terus juga tidak mengganggu ASI. Nah, ini cocok juga untuk ibu menyusui. Selanjutnya itu ada gangguan pola haid. Nah, berarti terjadi efek samping juga. Terus perubahan berat badan ibu. Biasanya ada orang yang kalau menggunakan ini tuh berat badannya tambah gemuk. Saya dengar kalau orang pakai anti itu berat badannya nambah naik ya Bu ya. Biasanya kan perempuan ini tuh takut ya kalau misalkan berat badannya naik. Nah, selanjutnya itu ada IUD atau spiral. IUD ini tuh biasanya dia dimasukkan ke dalam vagina. Dia tuh kayak plastik tapi lentur ke dalam bagian vagina. Terus biasanya juga dalam jangka waktu yang panjang, digunakan dalamnya sampai 10 tahun. Iya, lumayan lama. Jadi kalau misalkan ibu dalam waktu dekat, kan baru menikah ya, pengennya punya cepat momongan. Nah, ini kayaknya kurang tepat ya Bu ya. Sebenarnya itu tidak mengganggu ASI ibu, cocok untuk ibu menyusui juga, tidak mengganggu hubungan seksual juga. Haidnya bisa lebih banyak kalau. Nah, sekarang kita udah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ini cuma sih IUD tadi emang saya kan baru ini emang nggak cocok gitu ya, tapi cuman agak mungkin pas nanti udah melahirkan gitu saya mungkin mau pakai IUD Bu. Mau pakai IUD. Saya pengen tahu lebih banyak tentang IUD ya gitu. Tentang IUD tadi ya Bu ya. Menggunakan IUD spiral ya. Iya, berarti ibu pengen berjarak dulu ya, lebih lama ya. Ini soalnya mau rencana cuma 1 anak aja gitu. Cuma 1 anak aja. Nggak tahu suami saya mau. Iya, tergantung juga ya suaminya. Nah, kan ibu tadi kan memilih IUD ya Bu ya. Iya, atas namanya. Nah, jadi saya jelaskan lebih rinci ya Bu ya tentang IUD spiral ini. Nah, jadi IUD ini tuh dia itu kayak alatnya itu plastik tapi lentur, dimasukkan ke dalam bagian rahim ibu. Nah, ini tuh juga
digunakan dalam jangka panjang. Tadi ya sudah saya jelaskan ya Bu ya, dapat sampai 10 tahun. Terus juga iris spiral ini tuh dia itu ada dua Bu jenisnya. Yang pertama ada copper T dan copper 7 Bu. Nah, di sini itu cara kerja iris spiral itu dia itu untuk mencegah masuknya sel sperma, bertemunya sel sperma dengan sel telur. Sebelumnya Ibu sudah memahami sel sperma dan sel telur itu ya? Iya udah, di SMA belajar juga. Oh iya, berarti Ibu sudah cukup memahami ya siklus Iya. seksualitas itu. Nah, jadi ini tuh alatnya untuk menahan supaya sel sperma tadi tidak bertemu dengan sel telur dan tidak membuahi jadi seorang bayi ya. Nah, jadi di sini itu biasanya iris spiral ini itu ada juga rasanya itu nanti terjadi pendarahan Bu. Kalau misalkan pemasangan itu awal pemasangan itu nantinya sedikit terjadi, enggak sedikit juga sih, bisa terjadi pendarahan. Terus juga perut Ibu rasanya mules dan normalnya itu ini tuh berlangsung selama 3 hari saja ya Bu ya. Kalau misalkan lebih dari itu, misalnya Ibu udah pemasangan iris spiral nih, nah terus tiba-tiba pendarahannya itu lebih dari 3 hari, nah berarti Ibu harus IUD-nya itu harus segera dilepaskan. Jadi Ibu harus kembali ke sini untuk atau ke tempat Ibu pemasangan iris spiralnya harus segera dilepas kalau misalkan pendarahan lebih dari 3 hari ya. Nah, jadi itu aja Ibu. Apakah Ibu sudah ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Cukup ya? Nanti kalau mau saya datang lagi. Oh iya boleh, kalau misalkan Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, atau nanti boleh saya kasih WA saya. Iya. Ibu boleh langsung deh chat WA saya ya. Iya. Iya. Jadi Ibu sudah cukup memahami. Iya sudah. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah kalau gitu, kalau memang misalnya Ibunya sudah memahami dan sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya Bu ya. Iya. Iya. Ya kalau gitu karena udah saya boleh kembali ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih ya Bu ya.